Lagi Heri Hore. Tunggu. Tunggu. Deg-degan nggak? Mau nangis. Itu lihat tuh muka-mukanya orang partai semua tuh di depan. Minta maaf lu sana, minta maaf. Langsung dicatat sama Gus Coy. Tapi saya mau ini ya, yang di depan ini atau semua yang mahasiswa yang hadir di sini satu kalimat aja. Yang tadi disampaikan, nggak bahaya tah? Waduh. Oke. Ya udah ini Heri Hore. Malam ini di menuju pemilu ya. Terima kasih lo sudah hadir. Tapi Heri Hore nggak cuma jadi stand up malam hari ini. Iya katanya ya. Bisa juga duduk bersama narasumber kita juga sebagai panelis pada malam hari ini. Kenapa Heri Hore? Kan lebih kompeten. Waduh. Karena maaf. kita harus jelasin. Karena menurut saya dia mirip dengan Ferry Amsari. Saya kira Ferry Amsari tadi mendampingi Uceng. Enggak, ini kita Sudah diwakili oleh Zainal Arifin Muchtar. Kita mau menghadirkan ini suara-suara anak muda kan nanti tuh paling besar tuh menjelang Pilpres nanti. Gen milenial, Gen Z itu katanya 56 ya? persen. Iya, pemilih pemula juga di sana. Jadi mewakili suara anak muda. Kita persilakan dulu duduk di sana. Silakan. Oke, sambil kita juga mau perkenalkan satu persatu para panelis kita. Heri Hore sudah kita perkenalkan dan kau tadi sudah mendengar juga suara dari Muhammad Kodari. Selamat malam Bang Kodari. Dan di samping Bang Kodari juga ada Zainal Arifin Muchtar. Selamat malam Bang Uceng. Selamat malam. Sehat ya semuanya ya, alhamdulillah. Oke, dan yang pasti kita berdua, saya Dwi Anggia dan Arif Fadil akan membawa menuju pemilu. Jadi kami akan mengabarkan, jangan lupa Anda putuskan. Ya, ini drama menuju pemilu pasca putusan MK hingga saling sindir antar partai politik. Masih terus berlangsung. Masih terus berlangsung. Walaupun ini sebenarnya sudah diredam ya, kan kita ingat nih 3 pasangan udah nyalon ya. Sudah maju, ada pasangan Sudah Anies daftar Baswedan loh, sudah daftar, sama Muhaimin Iskandar, kemudian ada Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemudian ada Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Oke. Dan dari ketiga pasangan ini malam ini kita hadirkan perwakilannya ya. Oke. Dari masing-masing kandidat ini kita panggil sekarang. Langsung kita undang Gus Coy, Bapak Effendi Khoiri, Effendi silakan. Khoiri, selamat malam. Assalamualaikum Gus Coy. Kubu Anies Muhaimin Iskandar. Silakan Gus Coy, apa kabar Apa kabar? Gus? Assalamualaikum, Gus. Ya. Silakan Dan Gus. berikutnya Masinton Pasaribu, politisi PD Perjuangan. Silakan Bang. Dan yang terakhir Habibur Rahman, politisi Partai Gerindra. Dari pendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Oke. Ini kita panggil karena belum ada pengocokan pengundian nomor urut ya. Kita sesuai dengan urutan pendaftaran di KPU. Jadi dari kubu Gus Coy dulu, kemudian Bang Masinton dan juga Mas Habib. Oke, kita jelasin sedikit ya Via. Oke. Bapak-bapak, selamat malam semuanya. Nanti kita akan ada 3 box di belakang ini. Memilihnya pun sesuai nomor yang sudah mendaftar terlebih dahulu ke KPU. Berarti nanti akan Gus Coy yang memilih terlebih dahulu. Dari sini nanti akan muncul itu pertanyaan, kemudian ada macam-macam yang akan direspon oleh bapak-bapak sekalian dan juga panelis yang ada di depan kita. Rahasia ya, biar ada kejutan gitu. Oke. Tapi sebelum kita buka box, berikan senyum terbaik ketiga. Wow, luar biasa ini narasumber kita yang ada di panggung. Semangat. Oke. Tapi boleh nggak sambil nunggu boxnya muncul, saya mau minta komentar dulu dari panelis di depan. Oke. Mungkin ya boleh satu kata, Bang Kodari. Muncul. Oh, udah muncul. Udah. Satu kata ditahan dulu ya kalau gitu ya. Sebenarnya saya penasaran ini tapi kita munculkan dulu deh boxnya. Gus Coy memilih nomor pertama, ini berdasarkan yang daftar ya Bapak-bapak ya. Karena kubunya Gus Coy daftar dulu ke KPU. Silakan Gus, Anda dapat privilege untuk memilih. A, B, atau C? Gus Coy. Pilih A. Oke, silakan. Kenapa A, Gus? Anies Baswedan. Oke. Ini memang sudah keluar ya putusan yang kemarin ya. Kita akan meminta, walaupun Gus Coy yang milih, semuanya rata akan berikan respon sedikit terkait dengan apa yang kita saksikan tadi mengenai kemarin putusan MK dan akhirnya MK juga memutuskan terhadap hakim yang menangani kasus itu. Silakan Gus Coy. Silakan ditanggapi. Yang milih sekaligus yang menanggapi. Apa yang ditanggapi? Setiap orang pasti punya pendapat dengan apa yang terjadi kan Gus Coy belakangan ini. Bagaimana Anda melihat? Ya, yang pertama. Sebentar. Mohon maaf nih saya sangka sedikit.
pertanyaan kenapa menanggapi? Apakah karena selama beberapa pekan ini drama MK ini membuat Anda terlena menonton gitu ya? Seperti itu, Gus? Biasa aja. Biasa saja, silakan Gus. Kok gitu, Gus? Ini kan ada beberapa aspek, ada beberapa poin ya. Poin yang pertama mungkin terkait dengan putusan MK terkait dengan umur. Sebetulnya saya punya pendapat yang mungkin agak berbeda dengan pada umumnya. Dalam konstitusi kita, orang punya hak pilih dan memilih itu usia 17 tahun. Atau yang pernah menikah atau menikah. Logisnya atau konsekuensi berikutnya, ketika dia punya hak pilih dan hak memilih, maka dia berarti bebas untuk mau mencalonkan diri sebagai presiden, wakil presiden, bupati, gubernur, dan seterusnya. Dapat pejabat publik. Ini tidak harus dikaitkan dengan Gibran. Tidak harus dikaitkan dengan kasus Gibran. Jadi sesungguhnya menurut saya, dalil dasarnya itu. Adapun kemudian proses berikutnya, dia ketika tampil, itu rakyat mau memilih apa tidak, itu terserah rakyat. Dia dinilai sudah layak, sudah pantas, nah itu terserah rakyat. Nah, berikutnya adalah mungkin terkait dengan norma formal dan etis. Etis apa tidak? Misalnya presiden sedang menjabat, kemudian anaknya dipersilahkan atau bahkan kemungkinan juga didukung kita, wallahu alam. Ya. Itu terlepas dari soal umur. Menurut saya, meskipun secara yuridis boleh, secara aturan boleh, tetapi mungkin secara common sense publik, norma tradisi atau di hati rakyat, di hati publik, pantas apa tidak, itu mungkin menyangkut etika. Itu menurut saya kurang istilah Jawanya itu kurang elok. Idealnya ketika kita jadi mahasiswa, kita berwacana di kampus, berwacana di organisasi, dan kemudian itu kita gerakkan gelombang itu melalui gerakan 98, bahwa kita tidak mau di Republik ini pemimpin itu melakukan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ini menurut saya ada kontra yang luar biasa terhadap perjuangan mahasiswa pada tahun 98. Loh, emangnya kondisi itu terjadi sekarang, Gus, yang Anda melihat? Iya, menurut saya iyalah. Bapaknya presiden, anaknya jadi ini, dijadikan wali kota. Itu secara hukum oke lah. Tapi dalam hidup ini kan tidak hanya pegang hukum, norma, tapi juga pantas apa tidak, patut apa tidak. Walaupun itu kan yang milih rakyat juga, Gus, tidak ditentukan oleh bapaknya. Tapi kita sendiri punya kesadaran etis, punya kesadaran akhlak, punya kesadaran budaya, punya kesadaran, aduh ini kayak meskipun boleh tapi nggak pantas ini. Sudahlah, kita hindari. Ini demi kepentingan bangsa dan negara. Dan sebagai pemimpin, bukan hanya dituntut melaksanakan norma-norma, tapi juga percontohan, uswah, contoh yang baik, menjadi teladan yang baik. Itu saya kira. Ya, nabi siapa saja yang diutus ke bumi ini, pertama yang harus ditampilkan ke umatnya adalah percontohan, contoh, teladan, uswah hasanah. Saya kira itu. Makasih. Ingin rasanya mungkin minta Bang Habibur Rahman ya menanggapi itu, tapi ditahan dulu Bang Habib juga Bang Masinton ya. Kita jeda dulu sejenak. Menuju pemilu 2024 kan kembali saat lagi.